Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada antara sekitar tahun 932 Masehi dan sekitar tahun 1579 Masehi di bagian barat Pulau Jawa. Kerajaan ini merupakan penerus dari kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu dan Buddha. Bagaimana sejarah kerajaan Sunda? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang didirikan dari hasil pemecahan kerajaan Tarumanegara. Sebelum terjadinya pemecahan, kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Linggawarman. Ia menikah dengan seorang putri Indraprasta yang bernama Dewi Ganggasari. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang putri. Putri yang pertama bernama Dewi Manasih, sedangkan putri yang kedua bernama Soba Kancana. Putri pertama Linggawarman yang bernama Dewi Manasih menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, sedangkan putri kedua Linggawarman yang bernama Soba Kencana menikah dengan Dapunta Hyang Sri Janayasa yang menjadi pendiri kerajaan Sriwijaya. Di tahun 669 Masehi, raja terakhir kerajaan Tarumanegara yaitu Linggawarman kedudukannya diganti oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Tarusbawa sendiri berasal dari kerajaan Sunda Sambawa. Ia melihat pamor kerajaan Tarumanegara sudah mulai menurun. Karena hal itulah, Tarusbawa ingin sekali mengembalikan kejayaan dan keharuman seperti zaman Purnawarman. Di tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Penggantian nama tersebut membuat Retikandayun yang merupakan pendiri kerajaan Galuh memisahkan diri dari kekuasaan atau kepemimpinan Tarusbawa. Retikandayun adalah seorang putra Galuh yang menikah dengan seorang putri yang bernama Parwati. Parwati adalah seorang putri Maharani Sima dari kerajaan Kalingga yang merupakan sebuah kerajaan di Jawa Tengah. Dengan dukungan kerajaan Kalingga, Retikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya bekas kawasan kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua bagian. Tarusbawa sedang dalam keadaan lemah dan tidak ingin terjadi perang saudara, maka ia menerima tuntutan yang diajukan Retikandayun. Di tahun 670 Masehi, bekas kawasan kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Sungai Citarum menjadi pembatas antara kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Setelah terjadi pemecahan, Tarusbawa kemudian memindahkan kekuasaan kerajaan ke Sunda di hulu sungai Pakancilan yang saat ini dekat dengan daerah Bogor. Sedangkan Tarumanegara berubah tahtanya menjadi di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Beliau dinobatkan menjadi Raja Sunda pada tahun 669 Masehi. Setelah Raja Tarusbawa wafat, Sanjaya berhasil menggabungkan kerajaan Sunda dengan kerajaan Galuh. Sanjaya sendiri merupakan cicit dari pendiri kerajaan Galuh dan cucu dari Ratu Sima yang merupakan pemimpin kerajaan Kalingga. Ia kemudian memimpin Kalingga dan mendirikan kerajaan Mataram kuno sekaligus Wangsa Sanjaya. Karena harus bertahta di Kalingga, Sanjaya memberi kekuasaan Sunda pada putranya yang bernama Rakean Panaraban. Namun Sunda Galuh justru terpecah kembali hingga Panaraban akhirnya membagi kekuasaan kepada kedua putranya. Sang Manarah memegang kerajaan Galuh dan Sang Bangga memegang kerajaan Sunda. Berabad-abad lamanya,
kedua kerajaan menjalani kehidupannya masing-masing. Hingga akhirnya kedua kerajaan tersebut bersatu kembali berkat pernikahan Jayadewata yang mendapat gelar Sri Baduga Maharaja dengan Ambedkasih dari Sunda. Jayadewata sendiri di Tatar Sunda lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinan Jayadewata, Kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dengan Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Pakuan Pajajaran. Namun sayangnya di tahun 1579 Masehi, Kerajaan Pakuan Pajajaran harus mengalami masa keruntuhan. Kerajaan ini diserang oleh Kesultanan Banten yang membuat kerajaan ini harus mengakhiri riwayat panjang perjuangannya. Berikut adalah raja-raja kerajaan Sunda.